Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avandi, NRP 13 2017 142. Saya akan membahas tentang apa itu generator AC dan apa itu motor DC. Oke. Jenis generator ada dua. Yang pertama generator AC dan kedua generator DC. Kali ini saya akan membahas generator AC. Generator AC adalah sebuah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang bertegangan AC. Energi mekanik berasal dari uap, air, dan angin. Prinsip generator AC kali ini menggunakan hukum Faraday yang berbunyi apabila terjadi perubahan magnet yang terhubung ke sebuah rangkaian kawat tertutup akan menimbulkan gaya gerak listrik. Nah, dua bagian utama generator AC yaitu yang pertama stator dan rotor. Bagian stator adalah bagian diam atau tidak bergerak. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah kutub magnet, kedua sikat arang, ketiga cincin slip. Selanjutnya bagian rotor. Bagian rotor adalah bagian bergerak. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah belitan rotor, kedua komutator, dan ketiga adalah poros rotor. Oke. Nah, proses terjadinya energi listrik AC yaitu dari energi mekanik yang menjadi energi listrik yang menyatakan flux magnetik. Flux magnetik adalah gaya medan magnet yang menembus suatu luasan yang akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, sedangkan gaya gerak listrik adalah ketika terjadi flux magnetik secara berulang sehingga menghasilkan arus listrik. Selanjutnya dialirkan ke cincin. Sudah ke cincin, dialirkan ke sikat karbon. Sikat karbon ke kabel dan ke kabel ke beban. Kembali ke sini. Oke. Penyebab arusnya menjadi bolak-balik. Di sini menggunakan rumus flux magnetik. Rumusnya adalah theta B sama dengan BA cos theta. Jika B medan magnet, A luas penampang, theta-nya adalah sudut dan garis yang ditembus. Selanjutnya, kalau kosinusnya 0 derajat, maka hasilnya kosinus 1, yaitu flux magnetiknya maksimum. Selanjutnya, jika kosinusnya 90 derajat, maka hasilnya 0 atau flux magnetiknya minimum. Nah, jika flux magnetiknya minimum atau berkurang, maka komponen ini menghasilkan medan induksi yang melawan perubahan magnetik tersebut. Karena flux magnetik berkurang, ia akan menambah arah putaran dan akan menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan luar. Jika medan magnet searah, maka menggunakan hukum kaidah tangan kanan. Jika ini adalah arah medan magnet, di sini adalah arus. Jika medan magnet searah dari utara ke selatan, maka arusnya ke sana, maju. Nah, selanjutnya berputar ke 180 derajat. Maka arusnya menjadi berbalik arah. Nah, di sini menggunakan hukum gaya Lorentz. Jika muatan listrik negatif, maka akan mendapatkan arus yang berlawanan dengan medan magnet tersebut. Selanjutnya menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Jika muatan listrik negatif, maka mendapatkan arus yang berlawanan dengan medan magnet tersebut. Selanjutnya menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Berlawanan arah, medan magnet yang berlawanan arah dari selatan ke utara, maka hasil arusnya akan ke berlawanan arah.
Ini hasilnya. Yang pertama adalah searah dari utara ke selatan. Hasilnya, nah gambarnya kedua berlawanan arah dari selatan ke utara. Oke. Generator AC memiliki dua jenis. Yang pertama adalah satu pasang dan kedua tiga pasang. Generator satu pasang adalah hanya memiliki satu kumparan saja tanpa memperhatikan banyak lilitan dan biasanya menghasilkan keluaran AC 220 volt yang diukur melalui pasang dan netral. Generator tiga pasang adalah rangkaian terdiri dari tiga kumparan yang menghasilkan tiga tegangan perbedaan pasang. Tiap tegangan tersebut 120 derajat. Generator AC 3 pasang menghasilkan keluaran 380 volt yang didapat dari V sama dengan akar 3 dikali 220, maka hasilnya 381 volt. Jika dibulatkan menjadi 380 volt. Untuk output generator 3 pasang bisa menggunakan pertama hubung star dan kedua hubung delta. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yaitu motor DC. Nah, jenis motor terdapat ada dua. Yang pertama adalah motor AC dan kedua motor DC. Kali ini saya akan membahas motor DC. Motor DC adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Dengan bantuan magnet biasanya digunakan untuk kipas angin yang ditenagai oleh baterai atau arus searah. Bagian utama motor DC adalah yang pertama stator. Stator adalah bagian diam atau tidak bergerak. Komponen bagian stator adalah badan motor, kutub magnet utara dan selatan, dan sikat karbon. Selanjutnya adalah rotor. Rotor ini adalah bagian bergerak. Bagian bergerak terdapat komutator, jangkar, dan lilitan jangkar. Oke, prinsip kerja motor DC. Ketika arus DC atau searah mengalir ke kumparan dan dalam medan magnet yang akan menghasilkan torsi dan memutar motor tersebut. Oke. Motor DC dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motor DC penguat terpisah. Yang kedua adalah motor DC penguat sendiri. Yang pertama adalah motor DC penguat terpisah adalah motor yang mempunyai penguat magnet. Magnetnya mendapat arus khusus yang terpisah dengan arus ke rotor, dan motor ini biasa diatur kecepatannya. Yang kedua adalah motor DC penguat sendiri. Adalah arus penguat magnet yang didapatkan dari motor itu sendiri yang dibedakan hubung lilitan motor. Jenis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada motor DC shunt dan ketiga adalah motor DC compound. Selanjutnya saya akan menjelaskan tiga jenis tersebut. Yang pertama adalah motor DC seri. Adalah lilitan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan motor. Yang kedua adalah motor DC shunt, adalah lilitan medan magnet yang dihubungkan secara paralel dengan lilitan magnetnya. Yang ketiga adalah motor DC compound, atau motor DC campuran. Lilitan magnetnya dihubungkan secara paralel dan seri dengan lilitan motor listrik. Saya akhiri penjelasan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.